Halo, selamat sore. Selamat datang lagi di The Rian's Channel. Sekarang kita lagi di program yang namanya Koi 89, ngebahas seputaran ikan koi atau nishigoi dalam bahasa Jepangnya. Di sore ini nih gue mau berbagi soal yang namanya cara atau tips memilih dan membeli ikan koi yang bagus. Minimal jangan sampai ketipu lah, karena beli ikan koi itu nggak boleh serabutan atau asal-asalan. Salah beli, udah harganya mahal, cuma menu-menuhin kolam aja dengan ikan yang jelek dan ngabisin pakannya. Udah beli makanan mahal-mahal tapi ikannya nggak akan bagus tumbuh kembangnya, baik body maupun patternnya. Nah, sekarang nih dia nih tipsnya nih, ikutin ya. Kita mulai ya. Tips yang pertama nih adalah cara memilih atau memutusin mau beli ikan lokal atau ikan impor. Ingat rumusnya, ikan lokal belum tentu jelek semua, ikan impor belum tentu bagus semua. Ya intinya sih kalau kata master koi, katanya kalau beli ikan mau dia lokal ataupun impor dari Jepang, dilihat aja dari bentuk bodinya. Kategoi nggak? Kategoi itu istilahnya bakal bagus nggak nih, baik body ataupun pattern kulitnya, motif kulitnya. Yang kedua, walaupun belinya ikan lokal, kamu harus sudah mulai kritis dengan breeder atau farmnya. Breeder sama farm itu adalah orang atau suatu bentuk usaha yang mengembangbiakan dan menjual ikan koi lokal. Kadang-kadang juga mereka juga jual impor, karena mereka suka beli impor dari Jepang untuk indukan maupun dijual. Nah, harus tanya tuh, harus udah mulai kritis nih. Tips yang kedua, yaitu apa coba? Kritis. Kritis apaan nih? Nanya. Belajar berani. Sebelum beli, bilang dong, ikan ini indukannya si ibunya berapa ya besarnya, bapaknya berapa ya besarnya, dan lokal atau impor tuh indukannya. Karena indukan yang bagus akan memberikan bloodline atau garis keturunan yang bagus pula buat si anak. Indukannya besar, pattern kulitnya bagus, anaknya pasti begitu. Nah, tips yang ketiga nih, biasain kalau beli jangan buru-buru. Jangan cuma ngeliat foto di Instagram atau dikirimin via WhatsApp, wah bagus nih, gendut nih, langsung dibeli. Tapi yang paling penting adalah biasain kritis lagi, bilang begini, boleh lihat videonya nggak? Jadi jangan cuma lihat foto doang. Soalnya kadang-kadang foto itu sering menipu. Seolah-olah kalau kita lihat di foto, bentuknya, bodinya keren nih, kulitnya hitam atau merah banget nih, nggak taunya enggak. Kadang-kadang bodinya ada yang bengkok karena mungkin sakit atau karena obat terlalu banyak. Ada juga yang ternyata warnanya kusam atau tidak terang. Nah, wajib deh biasain minta kirimin dengan si penjual videonya, jangan fotonya aja. Oke, kita masuk yang tips keempat nih. Yang paling penting adalah bodinya. Gimana sih ikan koi yang bodinya itu bagus? Ikan koi yang bodinya bagus, jika dilihat dari ikan-ikan bulky dan monster yang ada di Jepang dan juga dari buku-buku yang gue baca, adalah bentuk bodi ikan yang bulat seperti torpedo, bentuknya dari kepala sampai ekor seimbang. Jadi jangan cuma bodi misalnya nih, kepala doang gede sampai perut, tiba-tiba bagian ekornya ngecil, jadi jelek, jadi kayak cebong. Nah, lihat bentuk bodinya. Walaupun dia masih kecil, tapi lihat dulu deh bentuk kepala, lebar kepala, leher, pundaknya sampai pangkal ekor seimbang nggak, lebar nggak. Katanya orang sih yang mulutnya bagus, besar, kepala dan lehernya besar, lebar, pundaknya kokoh, dan pangkal ekornya juga lebar, itu katanya bibit monster alias bibit akan menjadi besar. Selanjutnya nggak kalah penting nih adalah pattern kulit. Pattern kulit itu adalah bentuk kulit ya. Misalnya kayak kohaku, warnanya kan putih sama merah. Nah, itu macam-macam tuh. Ada istilahnya, ada kohaku inazuma misalnya, yang warna merahnya itu menyerupai halilintar atau petir. Bukan Atta Halilintar tapi ya. Nah, cara milih kulit juga harus ngerti tuh. Kalau gue nggak bisa jelasin di sini. Yang pasti selain bagus, kulit itu warnanya terang, dan soal pattern bentuk, kamu mau nggak mau harus punya buku koi. Kalau mau irit gampang, tinggal Google aja. Kalau kohaku itu gimana sih yang bagus? Kalau sanke atau sowa gimana sih warna yang bagus? Itu harus jelas. Yang paling penting sih satu, kalau gue penghobi koi bukan untuk show, gue cuman untuk merah di kolam. Jadi kalau gue
kulit itu nggak terlalu penting, asal jangan juga jelek. Kalau jelek gue nggak mau, karena kita nyari ikan koi di kolam kalau bisa bagus semua. Nah, karena gue nggak mentingin show, gue nggak pernah ikutan show, gue cuman untuk ikan kolam yang gue piara, gue kulit harus bagus tapi nggak yang kelas show. Kalau gue lebih pentingin bodinya. Berikutnya nomor 5, tipsnya untuk memilih dan membeli koi yang bagus adalah lu mau beli female cewek atau mau beli male. Nah, tipsnya gini nih, kata orang dan buku-buku yang gue baca, kalau beli female cewek emang kemungkinan gendutnya atau bulky besar sekali, karena female pasti hamil kan. Nah, pas dia gendong telur pasti dia besar. Tapi jangan lupa female ada kekurangannya, yaitu kalau beli female warna kulitnya kadang suka lambat menjadi bagusnya, karena dia lagi mikirin besarin badan sama mikirin memproduksi telur. Sedangkan male, kenapa orang jarang mau miara male? Kalau miara male atau cowok ikan koi, dia kemungkinan besarnya jarang. Makanya ikan male yang bulky atau gendut tuh agak unik atau rare, jarang. Harus pinter-pinter milih. Jadi kalau ada ikan koi yang cowok alias male gendut bagus, beli langsung tuh bagus. Masalahnya, kenapa lo harus putusin beli male atau female? Karena sebaiknya di kolam ini lo nggak boleh campur female sama male campur. Kalau lo campur nggak ada masalah sih. Masalahnya cuma 2 aja nih. 1, si cewek susah ngembangin dirinya untuk menjadi besar dan memperbaiki warna kulitnya biar bagus. Kenapa? Karena si cewek sibuk di uber-uber yang male untuk diajak nikah. Nah, sedangkan kalau male doang isi kolamnya, lu nggak usah pusing takutin dia bakal kawin dalam kolam. Kolam lu bakal bersih terus dan dia bakal gede sendiri. Nah, masalahnya kalau male, kelebihannya adalah warna pasti bagus karena dia nggak mikirin soal produksi telur. Tapi kalau male itu kebayang nggak nanti dia untuk bulky gede-gede yang gendut kayak di TV-TV? Belum tentu, karena susah banget kan, namanya juga cowok, ya nggak sih? Tips nomor berikutnya, coba deh lu beli walaupun lewat Instagram, tapi biasain juga sekarang bangun komunitas. Contohnya tips dari gue, kalau gue sekarang udah mulai masuk ke grup-grup komunitas breeder koi di Indonesia. Ada misalnya grup A, ada grup B. Nah, itu biasanya isinya penghobi-penghobi semua. Coba ikutin dalam sana. Biasanya nih, lu bisa nemu ikan-ikan koi yang bagus, besar, maupun sampai show quality, impor maupun lokal, dengan harga-harga yang miring. Kenapa? Banyak penghobi yang piara ikan koi kan nggak bisa kelebihan ini nih populasi. Ketika dia beli ikan baru, dia bosan dengan yang lama, dia akan jual tuh ikan tuh lewat grup WhatsApp. Biasanya akan dia jual tunai dengan harga yang udah net, atau dia jual melalui lelang. Nah, kalau via lelang seru nih. Kadang-kadang lo bisa dapetin ikan koi impor ataupun lokal yang bagus dengan harga yang murah. Itu serunya. Jadi mulai sekarang harus berani ngebangun komunitas, kenalan, minta masukin grup mereka. Kalau bisa tanya, ada grup lelangnya nggak nih? Tapi awas, jangan sampai kena tipu. Kadang-kadang ada grup lelang yang ngejualnya harganya keterlaluan. Tips berikutnya, ini kudu wajib banget. Seperti yang tadi gue bilang dan gue ulang-ulang ya. Lu suka nggak suka harus beli yang namanya buku tentang ikan koi. Banyak kok di Gramedia atau toko-toko buku lainnya. Kenapa perlunya? 1, lu harus tahu jenis-jenis ikan koi. Yang kedua, lu harus tahu cara merawat ikan koi. Karena prinsipnya merawat ikan koi adalah bukan merawat ikannya, tapi merawat airnya. Kalau airnya udah oke, pasti ikannya oke. Nah, harus beli deh. Kenapa? Katanya hobi. Masa kalau hobi nggak tahu soal sejarah koi dan latar belakang dan cara-cara merawatnya? Belilah, bukunya murah kok, sambil support si penulisnya. Tips yang terakhir, jangan sampai ketipu soal harga. Ini banyak banget yang gue perhatiin di grup-grup ataupun di Instagram atau di mana-mana aja. Pembeli itu beli harganya puluhan juta rupiah, tapi maaf ya, pas gue lihat sih ikannya, ya elah gini doang. Hati-hati, karena banyaknya penghobi koi ini juga membuat beberapa penjual menjadi tidak bertanggung jawab alias menjadi mafia. Kadang-kadang orang yang banyak duit belinya serampangan aja. Nggak apa-apa sih kalau dia kan punya duit ya, mau belikan koi yang mahal oke-oke aja, sampai 1 miliar 500 juta misalnya, oke-oke aja, gue sih nggak ada masalah. Tapi jadi masalah adalah kalau lu beli ikan yang mahal harusnya sesuai dong dengan kualitas ikannya, jangan sampai ketipu. Nah, soal jangan sampai ketipu ini,
Itulah gunanya beli buku tadi sama dengerin tips-tips gue tadi. Sambil buka-buka YouTube juga yang lainnya, channel-channel lain juga bermanfaat kok. Lo coba cek sebelum beli, worth it nggak sih harganya? Dan lo bandingin dengan harga-harga ikan lain yang sejenis, kualitasnya baik bodi maupun kulitnya. Harganya sesuai nggak? Contoh nih, ada orang teman gue beli ikan 50 juta, ukurannya 60 cm, jenisnya utsuri. Gue kemarin ditawarin dengan bentuk yang sama, warna kulitnya sama, lokal, besar sama, gendut, harganya cuma 10 juta. Gue sih nggak beli juga karena nggak ada duitnya. Masalahnya kalau andai kata gue ada duit, gue bisa dapetin ikan yang sama dengan harga 10 juta, bukan 50 juta. Nah, itu tipsnya dari gue, cara memilih ikan koi dan membeli ikan koi yang bagus. Semoga bermanfaat dan semoga dapetin ikan koi yang bagus-bagus biar isi kolamnya bagus-bagus. Dan yang paling penting, jangan ketipu. Uangnya habis banyak-banyak, lebih baik beli Harley aja. Ciao. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.